Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai belajarnya, jangan lupa untuk mengisi absensi melalui link Google Form yang sudah Ibu kirim via grup kelas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berjudul Kondisi Alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geologi yang unik. Wilayah Indonesia menjadi bagian dari jalur cincin api dunia atau Ring of Fire. Dampaknya Indonesia menjadi negeri yang rawan bencana geologis. Di balik ancaman bencana, ternyata Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral melimpah. Berbagai jenis barang tambang dimiliki Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia tersebut sangat potensial bagi pembangunan Indonesia. 1. Keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah merupakan kenampakan di permukaan bumi yang terbentuk karena proses alam. Kondisi fisik tersebut akan memengaruhi potensi fisik suatu wilayah dan aktivitas penduduk. Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan beragam kenampakan alam. Kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat mendukung kehidupan penduduknya. Kondisi geologi Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak di 3 pertemuan lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di bagian barat Pulau Sumatera, di Selat Jawa, hingga Nusa Tenggara. Tumbukan lempeng tersebut membentuk jalur gunung api di Indonesia. B. Bentuk muka bumi. Permukaan bumi memiliki variasi bentuk. Kenampakan alam daratan antara lain daratan rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dan lembah. Kenampakan alam perairan antara lain sungai, danau, selat, teluk, dan laut. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar, yang berlawanan dengan dataran tinggi. Sebagai salah satu keragaman bentuk muka bumi, dataran rendah juga dikenal dengan istilah dataran aluvial. Suhu udara di dataran rendah, khususnya untuk wilayah Indonesia, berkisaran antara 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi bagian masyarakat Indonesia karena suhu di dataran rendah cukup nyaman karena tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi dan tidak terlalu panas seperti di pesisiran. Nah, dataran rendah di Indonesia antara lain terdapat di wilayah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan pantai selatan Jawa. Yang kedua ada bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentang alam yang berbentuk menyerupai gunung. Bukit memiliki permukaan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Ketinggian bukit memiliki tinggi 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Perbukitan merupakan beberapa bukit yang saling berdekatan atau berjejer di daerah yang luas. Material hasil erupsi gunung api yang teroris juga dapat membentuk bukit. Aliran air hujan mengikis material erupsi. Bagian material yang kuat akan tinggal membentuk bukit. Bukit dapat dijumpai di dekat pegunungan, lembah, dan dataran. Selanjutnya yang ketiga ada dataran tinggi.
Dataran tinggi atau plato merupakan dataran luas yang relatif rata pada ketinggian lebih dari 400 meter. Dataran tinggi memiliki lereng. Selanjutnya, yang keempat ada gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari area di sekitarnya. Gunung biasanya memiliki sisi curam yang secara signifikan menyingkap batuan dasarnya. Gunung berbeda dari dataran tinggi karena memiliki daerah puncak yang terbatas. Gunung lebih besar dari sebuah bukit, biasanya memiliki ketinggian setidaknya 300 meter atau 1000 kaki di atas tanah sekitarnya. Beberapa gunung adalah puncak yang berdiri sendiri, tetapi sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian pegunungan. Nah, pegunungan terbentuk melalui kekuatan tektonik, erosi, atau aktivitas vulkanik yang bekerja pada skala waktu hingga puluhan juta tahun. Begitu pembentukan gunung berhenti, gunung-gunung perlahan-lahan akan semakin landai melalui aksi pelapukan, melalui kemerosotan, serta bentuk-bentuk pemborosan massal lainnya, serta melalui erosi oleh sungai dan gletser. Ketinggian di pegunungan menghasilkan iklim yang lebih dingin daripada di permukaan laut pada garis lintang yang sama. Iklim yang lebih dingin ini sangat mempengaruhi ekosistem pegunungan. Ketinggian gunung yang berbeda-beda menjadi habitat tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda pula. C. Kondisi iklim Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu dan daerah luas. Cuaca adalah kondisi udara pada wilayah yang relatif sempit dan terjadi dalam waktu singkat. Data cuaca harian, bulanan, dan tahunan dapat digunakan untuk menentukan kondisi iklim suatu wilayah. Posisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis memiliki suhu, yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata 18-20 derajat Celcius. Suhu udara pada musim hujan dan musim kemarau di daerah tropis tidak terpantau jauh. Kondisi sebaliknya terjadi di daerah lintang, sedangkan suhunya sangat berbeda antara musim dingin dan musim panas. Saat musim dingin, suhu udara mencapai kurang dari 20 derajat Celcius atau lebih. Sementara saat musim panas mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Ciri lain daerah tropis adalah durasi siang dan malam hampir sama selama 12 jam. 2. Flora dan fauna. Flora adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna adalah semua jenis hewan yang hidup di muka bumi. Beberapa faktor seperti tanah, iklim, bentuk muka bumi, dan faktor dari makhluk hidup lainnya ternyata mempengaruhi persebaran flora dan fauna. A. Persebaran flora di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia adalah iklim, jenis tanah, fisiografis, dan ketinggian tempat. Persebaran flora di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada hutan musim. Hutan musim sering disebut hutan monsun. Jenis hutan ini terdapat di daerah dengan curah hujan kurang dari 50 mm per tahun. Pada musim kemarau, penguapan di daerah ini lebih tinggi daripada curah hujan. Hutan musim dikelompokkan menjadi hutan musim gugur dan hutan musim selalu hujan. Yang kedua ada hutan hujan tropis. Indonesia berada di daerah iklim tropis sehingga memiliki bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di Indonesia terdapat di Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, dan Papua bagian utara. Ciri-ciri hutan hujan tropis antara lain tumbuhan besar dan hijau sepanjang tahun yang membentuk kanopi, terdapat tumbuhan epifit dan liana, serta lantai dasar hutan sulit ditembusi matahari.
Terus yang ketiga ada sabana. Sabana adalah lahan yang sebagian besar ditutupi rumput, semak 50% dan pohon 10-30%. Jika tanah tersebut ditutupi rumput dan tumbuhan paku-pakuan 50% serta pohon dan semak 10%, disebut padang rumput. Sabana juga terdapat di Flores, Timor, Alor, Wetar, Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan. Nah, jenis tanaman pada lahan ini antara lain akasia, cemara gunung, kayu putih, dan ampupu. B. Persebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna yang ada di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Garis tersebut berasal dari ilmuwan yang membedakan jenis fauna yang ada di Indonesia. Garis Wallace membagi tipe fauna yang ada di Indonesia menjadi dua, yaitu daerah oriental dan daerah Australia. Namun seorang ilmuwan bernama Max Weber melakukan pengamatan terhadap fauna yang berada di daerah sekitar Sulawesi dan mendapatkan hasil bahwa tipe fauna di daerah tersebut tidak dapat dikelompokkan ke daerah Australia karena memiliki ciri seperti hewan oriental, sehingga Weber membuat daerah peralihan sebagai penyebaran fauna yang ada di Indonesia. Sehingga membuat penyebaran fauna di Indonesia menjadi 3 wilayah berbeda, yaitu daerah oriental, peralihan, dan Australia. Nah, jadi penyebaran fauna yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu oriental, Australia, dan peralihan. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kondisi alam Indonesia. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.